Meski telah berhasil mendatangkan Cristiano Ronaldo, MU ternyata masih punya bidikan pemain bintang lainnya, adalah Erling Haaland, yang dilaporkan akan menjadi target utama Manchester United untuk bursa transfer musim panas tahun depan. Dalam upayanya, Setan Merah dilaporkan bakal menyiapkan dana senilai 75 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk bisa datangkan sang wonderkid asal Norwegia itu. Haaland masih disebut MU sebagai pemain yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai proyek jangka panjang klub. Mantan penyerang Bayern Munchen, Juventus, dan Atletico Madrid, Mario Mandzukic telah mengumumkan keputusannya untuk gantung sepatu dari sepak bola pada usia 35 tahun. Ia menutup perjalanan karirnya yang penuh trofi. AC Milan jadi klub terakhir yang dia bela pada paruh kedua musim 2020-2021. Mandzukic menyampaikan keputusannya itu dengan mengunggah foto sepasang sepatu sepak bola dalam akun Instagram pribadinya, disertai surat imajiner curhatan untuk masa kecilnya sejak mengawali karir sepak bolanya. Barcelona mengaku puas dengan kinerja Ronald Koeman sejauh ini, akan tetapi Barcelona masih belum berniat untuk memperpanjang kontrak sang pelatih. Dikabarkan terdapat satu syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan perpanjangan dari Barca. Koeman diberi target meraih gelar juara La Liga untuk bisa bertahan di Camp Nou. Bila tidak, maka klub tidak bisa menjamin masa depannya dengan aman. Barcelona masih belum menyerah untuk mendatangkan bakat muda Spanyol Dani Olmo. Olmo yang sempat berjaya di Sandep untuk kemudian lanjut petualangan di RB Leipzig. Disebut sebagai gelandang yang sangat ideal untuk mengisi lini tengah klub Katalan. Menurut laporan, ketertarikan Barca kepada Olmo adalah permintaan sang pelatih Ronald Koeman karena gagal mendapatkannya pada bursa transfer musim panas tahun ini. Barcelona akan kembali bergerak pada jendela transfer musim dingin tahun depan. Saul Niguez akhirnya resmi bergabung dengan klub London, Chelsea. Ada alasan tertentu mengapa pada akhirnya dia memilih untuk meninggalkan Atletico Madrid. Itu terjadi karena sang pemain sudah tidak merasa cocok dengan strategi Diego Simeone. Ia merasa kurang nyaman karena terus-terusan dimainkan di sayap kiri, karena posisi aslinya merupakan gelandang tengah. Selama 13 tahun membela Atletico, Saul yang tampil dalam 340 penampilan di seluruh kompetisi berhasil menyumbangkan 43 gol dan 20 assist. Lionel Messi baru saja bergabung dengan klub Prancis Paris Saint-Germain. Dalam kepindahannya ke Paris, Messi juga memboyong serta seluruh keluarganya. Selain berniat mencari tempat tinggal di sana, Messi juga ternyata berencana untuk memasukkan anak-anaknya ke Akademi Paris Saint-Germain. Menurut informasi yang diterbitkan oleh L'Equipe, Messi akan mendaftarkan Thiago dan Matteo dalam sistem pemain muda PSG. Pemain berjuluk La Pulga percaya kalau Akademi PSG cocok untuk perkembangan anak-anaknya. Setelah didatangkan dengan harga selangit dari Chelsea, Hazard belum juga bisa membuktikan kualitas dirinya. Hazard berniat bangkit. Ia ingin terus bermain untuk El Real sampai semua tahu seberapa hebat kemampuan yang dia miliki. Hazard berjanji bila dia akan membayar semua uang yang telah dikeluarkan Real Madrid dengan permainan gemilang plus sejumlah gelar bergengsi. Real Madrid telah mengeluarkan banyak uang untukku, maka aku berjanji untuk menebus semua itu. Di kompetisi Liga Champions Eropa, Juventus tergabung di grup H bersama dengan Chelsea, Malmo, dan juga Zenit. Mereka pun sudah mendaftarkan siapa saja pemain yang akan dibawa di kompetisi tersebut. Namun dari semua nama yang terlibat, tidak terdapat sang rekrutan baru, Kairo Jorge. Hal itu terjadi setelah Juventus tak mampu memenuhi kebutuhan home ground fire dalam skuadnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengirimkan sebanyak 23 pemain saja. Ex-presiden Inter Milan Massimo Moratti tampak terkesan dengan kehadiran Mourinho di kompetisi Serie A Italia. Moratti sendiri pernah bekerja sama dengan Mourinho ketika keduanya masuk ke dalam kejuaraan Inter Milan di tahun 2010. Karena sudah mengenal betul karakter dan kualitas yang dimiliki sang pelatih asal Portugal itu, Moratti tak ragu untuk mengatakan kalau AS Roma layak dimasukkan ke dalam salah satu kandidat juara Serie A. Ia tidak akan terkejut bila bersama pemain yang didatangkan, Mourinho akan membuat gebrakan.
Franck Ribéry resmi berstatus sebagai pemain tanpa klub setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Fiorentina. Melihat situasi tersebut, Hellas Verona berusaha untuk memanfaatkan keadaan. Mereka berencana menjadikan Ribéry sebagai penambah kekuatan skuad mereka. Klub tersebut terus memantau pergerakan sang pemain dan bahkan secara perlahan sudah melakukan kontrak dengan perwakilan Ribéry. Menurut laporan Football Italia, nasib pemain yang kini berusia 38 tahun itu akan diputuskan pada akhir pekan ini. Tiket untuk debut kedua Ronaldo di Manchester United dijual dengan harga yang sangat mahal secara online. Dikutip Sport Bible, ada dua situs yang menawarkan tiket untuk laga MU versus Newcastle nanti. Yang pertama adalah Live Football Tickets yang menjual sekitar 200 tiket yang berkisar mulai 250 pounds atau sekitar 4,9 juta rupiah hingga 699 pounds atau sekitar 13,7 juta rupiah. Sementara Step Hub menjual tiketnya lebih mahal, yaitu 2.514 pounds per tiketnya. Sebagai perbandingan, MU menjual tiket per musim di Old Trafford untuk 19 pertandingan Liga Inggris dengan harga 532 pounds atau sekitar 10,4 juta rupiah. Jika dihitung per laga, harga tiket di Old Trafford hanya 28 pound atau setara dengan 550.000 rupiah. Manajemen MU sendiri menghimbau para fans untuk tidak membeli tiket dari situs-situs calo seperti itu karena kebanyakan tiketnya tidak valid. Chelsea goda Franck Kessie untuk khianati AC Milan. Franck Kessie merupakan salah satu pemain penting di skuad AC Milan. Pemain asal Pantai Gading itu menunjukkan performa yang sangat apik di lini tengah Rossoneri dalam 3 musim terakhir. Sayangnya saat ini kontrak Kessie di San Siro akan habis pada tahun depan. Kini Football London mengklaim bahwa AC Milan menemukan kendala baru dalam upaya mempertahankan Franck Kessie. Pasalnya, raksasa asal Inggris Chelsea dilaporkan mulai menggoda sang gelandang untuk pindah. The Blues tengah berupaya agar Kessie bisa didatangkan secara gratis pada musim panas tahun depan. Menurut laporan tersebut, Chelsea menggoda Kessie dengan gaji yang sangat tinggi. Nantinya, ia juga akan mendapatkan sejumlah bonus menggiurkan jika ia bersedia pindah ke Stamford Bridge. Ingin pertahankan Ousmane Dembele, Barcelona tawarkan kontrak baru. Ousmane Dembele dikabarkan mendapatkan penawaran kontrak baru oleh Barcelona. Bahkan kabarnya, proposal mengenai kontrak baru Dembele itu sudah diajukan oleh manajemen Blaugrana. Dilansir oleh Sportsmule bahwa Barcelona sedang mengalihkan fokus untuk memperpanjang beberapa kontrak pemainnya, termasuk diantaranya adalah Ousmane Dembele. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu memang akan habis pada Juni 2022. Saat ini Dembele sendiri masih dalam proses pemulihan cederanya. Striker asal Prancis itu menghadapi cedera yang cukup serius kala membela timnas Prancis di gelaran Piala Eropa 2020. Karena cedera itu, Dembele diperkirakan akan absen hingga Oktober. Meski ada desas-desus Dembele tidak akan memperpanjang kontraknya, namun Barcelona tetap memiliki keinginan untuk mempertahankan sang pemain.